Kembali lagi di channel Cerita Baru, kumpulan cerita untukmu. Cerita baru kali ini akan menceritakan tentang seekor anjing yang dapat berkomunikasi dengan manusia. Tanpa berlama-lama, langsung masuk ke alur ceritanya. Scene menampilkan seekor anjing yang melihat ke arah mobil saat malam harinya dan menggonggong tanpa kejelasan. Paginya, di dalam mobil itu ditemukan seorang wanita yang diduga melakukan bunuh diri. Seekor anjing besar tiba-tiba menghampiri anjing mungil yang sedari malam berada di sana. Sampai akhirnya detektif yang menangani merasa terganggu dan mengusir anjing-anjing itu. Namun, seorang kakek yang sedari tadi mengamati para polisi dan detektif mampu mengerti apa yang dikatakan oleh anjing bernama Shopee itu. Yang mana anjing itu bilang kalau wanita itu bukan melakukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Di sini detektif akhirnya menyadari kalau kakak itu bukan orang biasa, melainkan seorang aktor senior bernama Lee Sun-jae. Episode dimulai ketika kakek Sun-jae tengah berlatih akting di ruang tunggu. Nah, waktu kakek Sun-jae lagi berlatih, suara ponsel manajer yang berbunyi membuat kakek Sun-jae kesal. Ketika seorang kru memanggil, kakek Sun-jae langsung menendang barang yang ada di atas meja. Saat di lokasi syuting, kakek Sun-jae berpapasan dengan Hyunta, yang merupakan lawan mainnya di drama kali ini. Hyunta tiba-tiba panik dan berlari ke arah sutradara untuk meminta pergantian pemain. Namun, sutradara bertanya alasan Hyunta ingin mengganti aktor kakek Sun-jae. Karena menurutnya kakek Sun-jae mampu berakting dengan baik. Akhirnya, kita diperlihatkan kilas balik Hyunta yang sering dimarahi dan mendapatkan respon yang kurang baik, karena sikap dari kakek Sun-jae yang buruk. Akhirnya peran yang dimainkan oleh kakek Sun-jae tiba-tiba digantikan oleh aktor lain. Sutradara bahkan sampai memohon pada kakek Sun-jae untuk meninggalkan drama ini, karena popularitas Hyunta yang tengah meroket saat ini. Setelah meninggalkan lokasi syuting, kakek Sun-jae tiba-tiba ingin buang air kecil. Karena tidak bisa menahan lagi, ia melihat sebuah parkiran mobil van. Namun karena di sana mobil es krim tiba-tiba pergi, para fans Hyunta melihat kakek Sun-jae yang kencing di mobil van milik Hyunta, sehingga tersebar berita di seluruh kalangan. Di mobil, akhirnya Presdir mengambil kakek Sun-jae yang kencing sembarangan, dan mengingatkan kakek untuk segera periksa ke dokter, karena penyakitnya yang tidak bisa menahan kencing. Di sini terungkap kalau Presdir mau bekerja dengan kakek Sun-jae karena permintaan istri kakek Sun-jae. Jadi sebenarnya banyak manajer yang gak tahan karena sifat kakek Sun-jae. Tapi karena sudah janji dengan mendiang istri kakek Sun-jae, akhirnya Presdir yang menjadi manajer kakek. Setelah kakek Sun-jae melakukan pemeriksaan, Presdir yang melihat berita di internet akhirnya mengingatkan kakek untuk tidak keluar rumah, karena internet masih panas membahas tentang kejadian kakek yang tadi. Di kafe, kakek Sun-jae sangat panik saat banyak pasang mata yang terlihat membicarakan kakek Sun-jae, bahkan menyiramkan air ke wajah kakek Sun-jae. Namun semua itu hanyalah halusinasi kakek Sun-jae saja, karena ternyata di kafe semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Setelah sadar, kakek Sun-jae menyadari kalau dirinya mengompol. Padahal hari itu kakek Sun-jae akan bertemu dengan produser film. Karena tidak ingin ketahuan kalau kakek Sun-jae mengompol, akhirnya kakek Sun-jae mengusir produser film dan menghubungi presdirnya untuk menjemputnya segera. Sang presdir akhirnya membawa kakek Sun-jae ke sebuah desa yang indah untuk beristirahat sejenak, guna menghindari media dan menikmati masa tuanya dengan tenang. Desa itu kakek Sun-jae yang sendirian hanya memancing, walau tidak mendapatkan satu ikan pun. Setelah selesai memancing, kakek Sun-jae tiba-tiba bertemu dengan anjing. Kakek Sun-jae yang terkejut sampai terjatuh. Lama kakek Sun-jae mendengar sebuah suara, namun di sana tidak ada seorang pun selain keberadaan anjing itu. Setelahnya ada Oh Sir-hong, seorang polisi wanita cantik yang memanggil nama anjing itu Shopee. Shopee segera mendekati Oh Sir-hong. Saat merasa ada seseorang yang tengah mengintai, Shopee menggonggong ke arah seorang pria yang bersembunyi di balik pohon. Pria itu yang ketahuan segera berlari untuk menghindar. Ternyata pria itu bernama Pak Lee. Saat berbicara dengan bosnya, Pak Lee akhirnya mendapatkan kabar kalau aktor favoritnya yaitu kakek Sun-jae tengah berada di desa Goje, desa yang sama dengannya. Di sisi lain, saat kakek Sun-jae berada di rumah,
ia mendapati musuh bebuyutannya, Yonggun, yang menggantikan perannya datang ke rumah yang sama yang ditempati saat ini. Scene kembali ke 1 tahun yang lalu, di mana terlihat foto Pak Lee dengan seorang wanita cantik yang ada di sebuah acara pernikahan. Terungkaplah kalau dulu kakek Sunji dan Yonggun sangatlah akrab, hingga ingin menikahkan kedua anak mereka. Namun kepergian putra kakek Sunji di hari pernikahan membuat hubungan keduanya menjadi jauh. Oke, biar jelas, mulai sekarang kita akan manggil Pak Lee dengan panggilan Kidong ya guys. Scene kembali ke masa sekarang, di mana kakek Sunji yang belum terima harus tinggal bersama dengan musuh bebuyutannya, akhirnya menelpon Presdir untuk mengusir Yonggun. Namun, karena dulunya rumah itu dibeli untuk kedua anak mereka, aktor Yonggun masih memiliki hak atas rumah itu. Jadi, mau tidak mau, kakek Sunji harus tinggal bersama dengan Yonggun. Beralih ke Opsir Hong yang mendapatkan laporan pencurian di sebuah kafe. Di sini, seorang pelanggan melaporkan perampokan dan mengaku kalau pekerja paruh waktu tampan telah mencuri hatinya. Hal itu membuat Opsir Hong kesal karena telah membuat laporan palsu. Pekerja paruh waktu itu pun akhirnya merasa bersalah karena secara tidak langsung ialah penyebab kekacauan ini. Namun Opsir Hong akhirnya menyadari kalau pelanggan tadi tidak bersalah, karena selain sikapnya yang ramah, pekerja paruh waktu itu juga memiliki paras yang tampan. Di rumah kakek Sunji tiba-tiba kedatangan teman-teman lamanya. Di sini ada Sujong, si penulis, Nenek Oksuk, sang perias, dan Chenmu yang ternyata diundang oleh Yonggun. Mereka akhirnya ingin minum makigoli, membuat kakek Sunji kesal dan mengusir mereka karena ingin tidur tepat waktu. Akhirnya mereka semua mengalah dan memutuskan untuk minum di kafe milik pemuda tampan. Saat mereka tengah menikmati minuman kopi, mereka mendapati seorang influencer yang bernama Jumi. Di sini, Jumi yang kontennya merosting para bintang, kebetulan merosting aktor Yonggun sambil live streaming. Kakek Yonggun yang kesal akhirnya membuang HP Jumi yang telah memfitnahnya. Namun hal itu Jumi manfaatkan untuk memperlihatkan sisi Yonggun yang kasar, untuk menjelaskan ke penonton kalau Yonggun seorang pria yang kasar pada wanita. Keesokan harinya, kakek Sunji menahan kesal saat mendapati rumahnya menjadi kacau balau, karena kelakuan kawan lamanya yang mabuk hingga tengah malam. Kakek Sunji yang tengah sarapan di rumah makan bertemu dengan Opsir Hong yang membantu ibunya berjualan. Kakek Sunji yang melihat wajah Opsir Hong kemudian teringat dengan mendiang istrinya yang telah lama meninggal. Hingga tanpa sadar, ia memanggilnya dengan kata sayang. Ibu dari Opsir Hong itu tampak kesal saat putrinya dipanggil sayang oleh seorang kakek-kakek. Namun, ibu Opsir Hong itu akhirnya sadar kalau kakek itu merupakan aktor Sunji. Namun, kakek Sunji menyangkal, walaupun ketika membayar menggunakan kartunya tertera namanya. Ketika keluar dari rumah makan, kakek Sunji kembali terkejut saat mendapati Shopee, anjing milik Opsir Hong itu berada di depan rumah makan. Namun setelahnya, kakek Sunji lebih terkejut lagi saat mendengar bahwa ia mengerti apa yang dikatakan oleh anjing itu. Saat pulang dari rumah makan, kakek Sunji mencoba mengobrol dengan anjing yang ia temui di jalan. Tapi yang ada, kakek Sunji justru dikejar oleh anjing itu dan tidak bisa mengerti apa yang anjing itu bicarakan. Di sisi lain, teman lama dari kakek Sunji mengadakan makan bersama di rumah kaca. Di sana, kakek Sunji yang baru pulang diajak untuk ikut serta. Tapi seperti biasa, kakek Sunji selalu menolak. Tiba-tiba datang Opsir Hong, anak pemilik rumah makan yang mengembalikan uang pembayaran mie yang tadi dibeli karena kelebihan. Opsir Hong menjelaskan kalau ia bisa menemukan keberadaan rumah kakek Sunji dengan bantuan Shopee, karena dulunya Shopee merupakan anjing polisi. Opsir Hong yang melihat Shopee masuk ke dalam pekarangan rumah kakek Sunji ingin menarik Shopee untuk kembali pulang. Tapi saat ingin menarik Shopee, Opsir Hong tiba-tiba mendapat panggilan soal penemuan jasad. Mendengar hal itu, Opsir Hong segera pergi ke lokasi setelah menitipkan Shopee kepada kakek Sunji. Setelah kepergian Opsir Hong, Shopee langsung mendekat ke arah kakek Sunji dan menyampaikan kalau di area teman-teman kakek Sunji tercium bau gas. Kakek Sunji yang mendengar hal itu segera mengusir teman-temannya untuk pergi dari sana. Namun teman-teman kakek Sunji justru menolak, membuat kakek Sunji segera membuat keributan, mulai dari membuang semua makanan yang ada, sampai mendorong teman-temannya keluar dari rumah kaca dengan kasar. Bertepatan dengan Chenmu yang menyalakan aliran listrik, disusul dengan ledakan yang membakar rumah kaca.
Teman-teman kakek Sunji terkejut saat melihat rumah kaca hangus terbakar. Pemadam kebakaran menyampaikan kalau ledakan itu terjadi karena kebocoran gas, membuat teman-teman kakek Sunji semakin merasa bersalah dan berhutang nyawa pada kakek Sunji. Shopee yang tidak melihat keberadaan Ok Sir Hong bertanya pada kakek. Kakek Sunji menjelaskan kalau Ok Sir Hong berada di TKP ditemukannya mayat. Nah, seperti yang ditayangkan pada awal video tadi, Gushi, nama anjing coklat yang berada di lokasi TKP semalaman, diajak berbicara oleh Shopee yang menanyakan soal kejadian semalam, di mana Gushi melihat seorang pria menyalakan briket atau arang di dalam mobil untuk membunuh Jumi semalam, membuat kakek Sunji tanpa ragu menyampaikan hal ini kepada detektif. Detektif yang mendengar ucapan kakek Sunji langsung tersenyum dan menganggap ucapan kakek Sunji sebagai angin lalu. Namun kakek Sunji bersikeras kalau kasus ini bukan kasus bunuh diri, melainkan pembunuhan. Detektif bertanya apakah kakek melihatnya sendiri atau tidak. Karena kakek Sunji tidak melihatnya dan mendapatkan informasi dari Shopee yang merupakan seekor anjing, maka kakek Sunji hanya bisa terdiam. Di kantor polisi, detektif tengah menanyakan sejumlah pertanyaan kepada aktor Yonggun yang kemarin terlibat pertengkaran dengan influencer Jumi. Detektif juga tidak menemukan hal mengganjal dan menetapkan kalau kematian Jumi sebagai kasus bunuh diri. Setelah selesai, detektif keluar dari ruangannya dan berjalan dengan sedih. Terungkap kalau detektif ternyata penonton setia dari Jumi. Hingga tiba-tiba kedatangan Ok Sir Hong membuat detektif terkejut. Detektif kesal karena Ok Sir Hong yang seharusnya bekerja di kantor polsek justru sering ikut campur dengan kasusnya. Ok Sir Hong juga menyatakan pendapatnya yang kurang setuju kalau kematian Jumi dianggap sebagai kasus bunuh diri, karena ia sering menonton video Jumi sesekali dan menganggap kalau Jumi tidak akan mungkin melakukan aksi bunuh diri. Ok Sir Hong juga meminta agar detektif mau mendengarkan pendapat dari kakek Sunji sesekali, namun berakhir diusir. Di lain tempat, nenek dan kakek nampak kesulitan untuk membayar es krim dengan self-service, sehingga membuat seorang bocah kecil menunggu lama. Akhirnya mereka membiarkan bocah itu melakukannya duluan, walaupun pada akhirnya mereka tetap tidak bisa melakukan pembayaran karena kesulitan setelah melihat caranya. Di luar toko, Kidong yang berniat menjalankan mobil truk pengangkut barang justru menabrak keranjang belanjaan yang berisikan labu yang dibeli untuk kakek Sunji. Kidong yang awalnya ingin bertanggung jawab justru melihat bahwa pemilik belanjaan merupakan teman dari ayahnya, sehingga ia berniat untuk segera pergi dari sana. Namun karena mobil yang ia gunakan bermasalah, justru mobil itu makin menghancurkan labu itu hingga tak tersisa. Ketika kepergian mobil itu, kakek dan nenek akhirnya melihat sebuah mobil mewah yang terparkir tepat di depan toko dan berusaha untuk mendapatkan kamera black box yang merekam plat nomor mobil yang menabrak keranjang mereka. Namun siapa sangka kalau pemilik mobil itu merupakan kakek Chenmu yang ketakutan saat teman-temannya berusaha menghubungi nomornya berulang kali yang tertinggal di rumah kakek Sunji. Di kantor polisi, aktor Yonggun yang baru saja selesai diinterogasi langsung dilempari telur oleh para influencer teman-teman Jumi. Mereka menyalahkan kakek Yonggun yang sebelumnya bertengkar dengan Jumi, hingga Jumi mengakhiri hidupnya. Beruntung kakek Sunji langsung datang dan menyuruh Yonggun masuk untuk kabur dari sana. Di mobil, kakek Sunji yang melihat Yonggun tampak bersalah pun menyemangati Yonggun kalau kematian Jumi bukanlah kesalahannya. Setelah mengatakan itu, kakek Sunji segera pergi, membiarkan Yonggun pergi membawa mobilnya untuk mengikuti GPS. Sedangkan kakek Sunji justru pergi ke rumah makan Ok Sir Hong dan kembali terkejut saat melihat Shopee ada di belakangnya. Kakek Sunji yang berusaha kembali menanyakan permasalahan kematian Jumi, akhirnya membelikan Shopee makanan agar Shopee mau menjelaskan tentang kasus kematian Jumi. Di sini akhirnya Shopee menjelaskan kalau Gushi, si anjing coklat itu, melihat segalanya, di mana saat malam itu mobil milik Jumi datang dan Gushi melihat kedua pasangan itu nampak mabuk dan mengobrol. Sampai akhirnya saat Jumi tertidur, pria itu mengenakan sarung tangan dan menghapus jejaknya di seluruh mobil, menyalakan briket dan meninggalkan Jumi sendirian di mobil setelah membuang korek api di sungai. Di sisi lain, Yonggun mengikuti arah GPS yang dipasang oleh Sunji, yang membawanya ke bandara. Ternyata di sana ada putri dari Yonggun, yaitu Sekyung, yang tak sengaja tertabrak oleh pria asing saat menunggu jemputan dari kakek Sunji. Sampai akhirnya Sekyung dihampiri sang ayah yang terkejut
sebab putrinya selama ini mengabaikannya justru masih berhubungan baik dengan kakek Sunji. Akhirnya keduanya melanjutkan pembicaraan mereka di warung makan milik Opsilhong. Awalnya Sekyum bertanya mengenai keadaan ayahnya, karena terdengar kabar mengenai ayahnya yang berkaitan dengan kematian Jumi benar-benar membludak. Namun, Yonggun justru menanyakan soal hubungan putrinya yang lebih nyaman dengan kakek Sunji. Sampai terlihat kalau Sekyum masih belum mengganti foto wallpapernya bersama Kidong, membuat Yonggun kesal. Di sini Sekyum akhirnya menyampaikan alasannya lebih nyaman dengan kakek Sunji, karena kakek Sunji tidak pernah memaksanya untuk melupakan dan membiarkan Sekyum berdamai dengan sendirinya. Di sisi lain, Opsilhong nampak berdandan cantik. Tidak seperti biasanya, membuat sang ibu heran. Ternyata Opsilhong berdandan cantik hanya untuk pergi ke kafe. Di sini sang ibu mengingatkan untuk jangan memacari seorang pria hanya karena ia tampan. Ibu Opsilhong juga mengungkit apa yang ia dengar tadi saat kakek Yonggun bertengkar dengan putrinya yang ditinggal kabur di hari pernikahannya. Karena itu, Ibu Opsilhong mengingatkan untuk mencari pria yang bertanggung jawab. Di kafe, akhirnya Opsilhong bertemu dengan pekerja paruh waktu yang tampan. Di sini, Opsilhong nampak diam-diam mengamati pekerja paruh waktu, sampai tidak sadar kalau Kidong dari tadi memotretnya secara diam-diam. Pria tampan itu yang sadar kalau Opsilhong dari tadi dipotret, akhirnya menghampiri Kidong, membuat Opsilhong semakin panik, mengira pekerja paruh waktu itu berjalan menghampirinya. Namun ternyata pria tampan itu menegur Kidong yang memotret tanpa izin, sampai akhirnya Kidong berteriak marah, lalu kabur dan bersembunyi saat dikejar oleh pria tampan itu. Kidong yang berhasil bersembunyi tersenyum senang saat berhasil memotret Opsilhong. Kembali ke kafe, pekerja paruh waktu itu menghampiri Opsilhong dan menjelaskan apa yang terjadi, membuat Opsilhong teringat saat ia diikuti oleh seorang pria beberapa waktu lalu, dan tanpa sadar membahas soal undang-undang, membuat pria tampan itu kebingungan. Namun sebelum kembali bekerja, pria itu mengingatkan Opsilhong untuk lebih waspada lagi, meninggalkan Opsilhong yang menyesal karena terobsesi dengan kasus kejahatan. Di sisi lain, para fans dan kenalan Jumi datang ke lokasi tempat ditemukannya Jumi meninggal. Mereka memberikan bunga dan ucapan selamat tinggal. Di sini kita kembali melihat sosok pria yang tidak sengaja menabrak Sekyum saat di bandara tadi, Jung Haeun, yang ternyata merupakan produser konten YouTube Jumi, sekaligus pacar Jumi. Di sini para influencer yang lain ingin mengajak Haeun, pacar Jumi, untuk meminta permintaan maaf yang tulus dari aktor Yonggun. Namun, Haeun menolak karena ia masih ingin bergabung. Di luar kafe, kakek Sunji nampak berjalan dengan Sophie untuk bertemu dengan Gushi. Gushi yang dari tadi melihat ke arah kafe mengatakan kalau ia menemukan pria yang membunuh Jumi berada di dalam. Di sini kita diperlihatkan kalau pria yang dimaksud Gushi merupakan Haeun, pacar Jumi. Tanpa babi bu, kakek Sunji langsung menuduh Haeun sebagai pembunuh Jumi, yang membuat teman-teman Jumi kesal. Mau bagaimanapun, Haeun pacar Jumi jelas-jelas baru saja datang tadi pagi. Apalagi dengan adanya bukti jadwal penerbangan dari maskapai, membuat kakek Sunji terkejut. Suasana semakin memanas, tepatan dengan kedatangan Opsilhong yang menengahi. Namun saat ditanya oleh Opsilhong, apakah kakek melihatnya sendiri, akhirnya kakek tidak bisa berkata apa-apa, membuat teman-teman Jumi menuntut permintaan maaf. Karena sudah menuduh Haeun sekaligus pencemaran nama baik. Di rumah kakek Sunji, mereka kembali teringat pelaku yang menabrak keranjang belanjaan mereka, sehingga kembali menghubungi pemilik mobil mewah tadi. Namun tiba-tiba ponsel kakek Chenmu dihubungi oleh putranya. Tanpa kakek Chenmu sadari, Nenek Sujong dan Oksu kembali mencoba menghubungi pemilik mobil mewah tadi. Dan benar, ponsel kakek Chenmu menyala flashnya, tanda ada panggilan masuk. Kakek Chenmu akhirnya pergi ke tempat toko untuk memindahkan mobilnya. Namun kelakuan kakek Chenmu terpergok oleh kedua nenek. Merasa tidak ada cara lain, kakek Chenmu akhirnya memberikan kamera black box kepada kedua nenek itu. Di sini kedua nenek tidak habis pikir kenapa kakek Chenmu tidak mau mengaku kalau punya mobil mewah. Ternyata mobil itu punya putranya yang pergi ke Hawaii bersama keluarganya. Saat disuruh Yonggun pergi ke Pulau Guji, akhirnya kakek Chenmu mencuri mobil putranya. Scene beralih ketika kakek Sunji membongkar isi rekaman black box mobil kakek Chenmu dan mendapati wajah Haeun di dalamnya.
Tempat lain, tepatnya di bandara, para influencer teman Jumi mengantar kepergian Hyun yang ingin kembali ke Jeju. Namun, tiba-tiba Hyun mendapati panggilan dari Jumi, membuat Hyun segera izin pergi dari sana. Setelah pergi cukup jauh, Hyun kemudian mengangkat panggilan video dari Jumi. Di sini, suara Jumi rusak karena menghirup asap berikat terlalu lama. Jumi menyalahkan Hyun yang telah meninggalkannya sendirian di dalam mobil setelah menyalakan berikat arang. Namun, Hyun terus menyangkal. Setelahnya, Hyun membanggakan diri karena ia tidak ada di TKP saat itu dan dibuktikan dengan adanya tiket pesawat yang ia miliki, sehingga polisi tidak dapat menjadikannya tersangka. Namun, Jumi langsung memperlihatkannya sebuah video yang merekam Hyun tengah bersembunyi di mobil bak, di mana wajahnya terekam jelas dari mobil kakek Chanmu. Setelah terus dipojokkan dan mengelak, akhirnya Hyun menyalahkan Jumi yang meninggalkannya demi pria lain dan memakai idenya untuk konten YouTube Jumi. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Hyun juga berjanji akan menyerahkan diri kepada polisi. Akhirnya Hyun bertemu dengan Jumi di tempat kejadian saat Jumi dibunuh. Di dalam mobil, atap mobil tiba-tiba terbuka, menampakkan sosok Jumi. Hyun juga menyatakan perasaan bersalahnya yang telah mencoba membunuh Jumi dan berusaha meminta maaf. Namun setelah mendengar ucapan Hyun, Jumi akhirnya melepaskan kulit palsunya dan make up-nya, sehingga terbukti kalau dari tadi yang berperan sebagai Jumi yaitu Oh Sir-hong. Saat Hyun yang menyadari hal itu, akhirnya ia mencoba untuk kabur. Namun di belakangnya ternyata sudah ada kakek dan nenek yang mencegatnya. Oh Sir-hong juga menjelaskan kalau tidak ada gunanya kabur karena semua bukti sudah terkumpul. Tak lama, detektif akhirnya datang dan menyalahkan Oh Sir-hong yang sudah berani memanggilnya untuk datang. Namun, Oh Sir-hong menyuruh Hyun untuk mengaku. Di saat inilah akhirnya Hyun menyerah dan mengakui perbuatannya di hadapan semua orang. Namun, bukannya merasa malu, detektif justru berkata kalau ia sudah menduga kalau kasus Jumi bukanlah kasus bunuh diri, melainkan pembunuhan. Akhirnya Hyun selaku pacar Jumi ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat Oh Sir-hong bertanya kepada kakek Sunji, siapa orang yang bisa menebak kalau Hyunlah pembunuhnya, tiba-tiba Shopee menggonggong dan mengejar Oh Sir-hong, sehingga semuanya tertawa melihat kelakuan Shopee. Kakek Yonggun memberikan sebuah makanan manis pada Yunta sebelum akhirnya suara cut menghentikan akting mereka. Setelah kepergian Yunta, sutradara akhirnya mengajak kakek Yonggun untuk ikut makan bersama. Namun ditolak, karena kakek Yonggun ingin pergi ke Pulau Goje. Di sisi lain, nenek Oh Suk dan Sujong nampak menikmati pemandangan kedua pasangan muda yang tengah berpose untuk foto pernikahan mereka. Terungkap kalau keduanya telah bercerai setelah menikah beberapa kali. Sampai akhirnya, anting sang wanita jatuh, membuat nenek Oh Suk berlari ke sana. Nenek Sujong yang sendirian akhirnya menyadari ada seorang pemuda yang dari tadi memperhatikannya. Nenek Oh Suk yang merasa kasihan, akhirnya meminjamkan anting-anting kesayangannya untuk dipakai saat pemotretan. Nenek Sujong yang melihatnya hanya tertawa, karena nenek Oh Suk yang selalu ikut campur. Namun saat nenek Sujong melihat pemuda yang tadi memperhatikannya, ternyata sudah pergi. Di lain tempat, kakek Yonggun ternyata salah masuk ke dalam mobil. Rupanya kakek Yonggun lupa kalau mobilnya berwarna hitam sejak sebulan yang lalu. Apalagi ponselnya berada di tangan Presiden Kim, membuat kakek Yonggun semakin frustasi. Kembali ke pasangan muda yang sedang melakukan pemotretan. Nenek Sujong memilih untuk merekam alur cerita karangannya di ponselnya. Nenek Sujong ternyata bertugas untuk menjaga anting-anting nenek Oh Suk agar tidak hilang, karena nenek Oh Suk tengah mengantri bersama kakek Chanmu. Nenek Sujong yang sedang di sana kembali melihat seorang pria yang memperhatikannya tadi, tengah memotret. Sampai kedua pasangan muda tadi mengembalikan anting-anting. Sang wanita terkejut saat melihat pria yang memperhatikan nenek Sujong ada di sana. Akhirnya nenek Sujong yang tak tahan lagi berusaha menangkap pria itu agar mengaku bahwa ia seorang penguntit. Namun ternyata pria itu merupakan penggemar karangan dari nenek Sujong, yang dulunya seorang penulis naskah drama. Nenek Sujong akhirnya mengetahui identitas pria yang dari tadi memperhatikannya, merupakan seorang penulis webtoon terkenal
yaitu penulis Park. Di sini penulis Park menyatakan kalau ia mengagumi nenek Sujong yang banyak menulis cerita tentang pembunuhan terkenal. Saat Kidong tengah membuang sampah, ia bertemu dengan penulis Park. Di sini Kidong menyatakan kalau ia penggemar dari penulis Park. Bahkan Kidong menawarkan untuk membersihkan kamar penulis Park, namun ditolak. Setelah Kidong mendapatkan gajinya, Kidong akhirnya memesan Nintendo. Di pasar, kakek Chenmu tengah membawa satu bungkus kotak. Kidong yang baru saja memesan Nintendo akhirnya mengira itu paketnya. Namun karena melihat keberadaan sang ayah, tanpa babi bu langsung mengambil kotak itu dan menyerahkan uangnya, meninggalkan Chenmu yang kebingungan. Di rumah, Kidong merasa tertipu karena menemukan sekotak wortel yang pelafalannya sama dengan toko barang bekas di Korea, Dangen atau wortel. Chenmu yang melihat uang pemberian Kidong banyak, akhirnya membeli wortel lagi, mengabaikan amukan Sunjae yang harus menunggu Chenmu membeli wortel lagi. Saat mereka tengah makan bersama, Sujong mulai membahas tentang penulis webtoon Park yang ingin mengadaptasi ceritanya menjadi webtoon. Mereka juga membahas tulisan nenek Sujong yang berjudul Hadiah Komik, di mana Yonggun yang memakai pita merah besar di kepalanya dan tewas di dalam kotak besar dengan tengkorak kepalanya retak. Sampai Sunjae akhirnya membahas tentang Yonggun yang belum kembali juga. Akhirnya Presdir Kim datang dan mengamuk karena kakek Yonggun justru melupakan percakapan mereka, di mana Presdir Kim menyuruh kakek Yonggun untuk diam di rumah, lalu Presdir Kim akan menjemputnya. Namun, kakek Yonggun justru pergi entah kemana, meninggalkan Presdir Kim di bandara seorang diri seharian. Presdir Kim tidak tahan lagi karena selalu disalahkan, akhirnya memutuskan untuk berhenti. Di tempat lain, Kidong akhirnya mempunyai ide untuk menggambar sketsa wajah orang yang telah menipunya dengan meminta bantuan kepada penulis Park. Kidong yang sudah berulang kali mengetuk pintu, namun tidak mendapatkan balasan, akhirnya masuk ke dalam rumah penulis Park. Namun ketika masuk ke dalam, Kidong justru menemukan sebuah kotak kado besar dengan pita merah. Kidong yang melihat adanya darah segera membuka kotak besar itu, dan terkejut saat mendapati penulis Park telah tewas dengan pita merah di kepala. Ok Sir-hong diam-diam melihat dari luar jendela dan bertemu dengan nenek Sujong yang datang karena mendengar kabar kematian penulis webtoon Park. Detektif yang melihat keberadaan Ok Sir-hong di TKP menjadi marah karena Ok Sir-hong yang merupakan polisi polsek justru sering ikut campur. Oleh karena itu, detektif mengusir Ok Sir-hong dari area TKP. Di sini dengan informasi seadanya, Ok Sir-hong menjelaskan kematian penulis Park yang meninggal di dalam sebuah kotak kado besar dengan pukulan di kepala diikatkan pita merah sama seperti cerita yang dibuat penulis Sujong. Setelah sampai di rumah kakek Sunjae, ketiganya membahas soal kematian penulis Park. Sampai kedatangan Yonggun yang baru tiba ke Pulau Goje dengan wajah sekarat karena berhasil pulang dengan susah payah. Di kantor polisi, detektif menginterogasi Kidong yang pertama kali menemukan jasad penulis Park. Di sini Kidong menjelaskan kalau ia membutuhkan bantuan penulis Park karena ia ditipu ketika membeli barang bekas. Kidong juga menjelaskan kalau ia kehilangan kapak yang biasanya ia gantung untuk memotong kayu. Sampai detektif justru mendapati Ok Sir-hong di kantor polisi. Di sini Ok Sir-hong dimarahi karena terlalu ikut campur dengan kasus pembunuhan, membuat Kidong yang melihatnya menjadi kesal. Di luar kantor polisi, Kidong mendatangi Ok Sir-hong karena ingin beritahu bahwa senjata yang digunakan untuk pembunuhan yaitu kapak. Kidong yang melihat papan nama membuat Ok Sir-hong sadar kalau Kidonglah stalker yang selama ini mengikutinya. Setelah kejadian itu, Ok Sir-hong akhirnya mendatangi nenek Sujong dan kakek Sunjae untuk meminta keterangan, sampai suara Sophie dan anjing kecil membuat pembicaraan mereka terhenti. Di tempat Kidong, ia sedang memotong kayu dengan kapak yang baru, sampai ketika Kidong yang berusaha mencari cara untuk mengasah kapak yang baru di internet, ia justru menemukan video channel Chenmu yang tengah live streaming. Kidong yang melihat itu segera mengikuti channel Chenmu dan memancing pertanyaan jadwal live streaming Chenmu besok di Mi-en-ha, rumah makan milik Ok Sir-hong. Tepat pukul 2 siang, kakek Chenmu ke rumah makan milik Ok Sir-hong. Kidong yang bertemu dengan ibu Ok Sir-hong tampak ketakutan dan berusaha untuk menghindar. Namun, ibu Ok Sir-hong justru menyuruhnya masuk kalau mau makan. Mendengar hal itu, Kidong akhirnya masuk ke dalam untuk bertemu dengan kakek Chenmu. Kidong terus berusaha untuk berbicara dengan kakek Chenmu. Namun kakek tampak acuh dan terus fokus dengan live-nya. Ketika Kidong mencoba menjelaskan dengan gerakan mulut, kakek Chenmu terus membahas tentang sembelit, membuat Kidong berteriak membahas tentang wortel dan 230.000 won-nya.
membuat kakek Chanmu buru-buru menutup live streamingnya dan dikejar oleh Kidong. Melihat Kidong yang kabur membuat ibu Oksirhong segera membanting Kidong ke tanah. Kakek Chanmu yang melihat itu segera kabur dari sana. Di sini akhirnya kita tahu bahwa Kidong dengan ibu Oksirhong sudah saling kenal. Apalagi ketika Kidong menanyakan apakah Oksirhong putrinya atau bukan. Namun, Eunha, ibu Oksirhong mengatakan untuk jangan pernah menghubungi mereka lagi. Saat Kidong akan pergi, tiba-tiba Kidong bertemu dengan Oksirhong yang memanggilnya dengan sebutan stalker dan berniat mengejar sebelum ditahan oleh ibunya, membuat Oksirhong mengira sang ibu mengenalnya. Namun Eunha mengelak dan menyuruh Oksirhong untuk segera pergi bekerja. Sebelum akhirnya kita dibawa kembali ke masa lalu, di mana ketika kedua orang tua Oksirhong saat mereka masih kuliah, yaitu 22 tahun yang lalu, saat Kidong di klub dan tidak mampu membayar minuman, Eunha yang bekerja di sana mentraktir Kidong, karena hari itu Kidong tengah berulang tahun, dan mengucapkan selamat padanya. Saat pertandingan bola, keduanya yang tengah mabuk kepalang akhirnya melakukan penyatuan di malam itu, untuk pertama kalinya. Sampai suatu saat, Kidong yang baru saja diterima audisi bilang kalau dirinya dan Eunha tidak memiliki hubungan. Eunha yang berniat untuk memberikan kejutan, akhirnya merasa sakit hati. Padahal Kidong yang berencana untuk menembak Eunha kala itu. Namun Eunha justru mengatakan kalau ia sudah ditunggu pacarnya, membuat Kidong patah hati. Ketika Eunha yang bekerja di bar tiba-tiba merasa mual, Eunha menyadari kalau ia tengah hamil kala itu. Kembali ke masa sekarang, Kidong yang berhasil menemukan kakek Chanmu yang kelelahan berlari, akhirnya berjalan menghampiri untuk menagih uangnya. Namun, kakek Chanmu yang tidak memiliki uang sepeser pun membuat Kidong akhirnya mengikuti rumah kakek Chanmu. Kala itu, kakek Chanmu justru memanggil Sunji yang lewat di sana, membuat Kidong segera pergi dari sana. Ternyata, kakek Sunji datang ke kantor polsek ketika dikabari bahwa pelaku pembunuhan penulis webtoon tengah diinterogasi. Namun, sebelum memberitahu siapa pelakunya, Oksirhong menanyakan siapa pelaku pembunuhan yang ada di cerita yang ditulis oleh nenek Sujong. Kakek Sunji akhirnya menjelaskan kalau pembunuhan sebenarnya adalah mantan mendiang pacar korban. Sesuai dengan yang terjadi saat ini, membuat Oksirhong terkejut bukan main. Nah, di sini mantan pacar penulis Park akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Kakek dan nenek sampai terkejut saat mendengar pengantin wanita yang terlihat sangat baik itu mampu melakukan hal demikian. Sampai tiba-tiba, Yonggun jatuh dari tangga membuat teman-temannya panik. Namun Yonggun nampak kebingungan, ingin naik atau turun, membuat teman-temannya mengatainya sudah demensia. Kembali ke ruang interogasi, detektif memberikan sejumlah pertanyaan kepada pengantin wanita. Di sini pengantin wanita menjelaskan kalau penulis Park terus memotretnya dan mengikutinya. Pengantin wanita juga mengaku kalau semalam ia mendapatkan pesan dari sang mantan, yaitu penulis Park, untuk datang ke penginapan. Di dalam kotak, penulis Park tiba-tiba keluar dan memberikan ucapan selamat. Namun ketika detektif bertanya, apakah pengantin wanita membunuhnya? Pengantin wanita itu hanya meminta maaf dan tidak bisa melanjutkan. Di rumah kakek Sunji, para kakek dan nenek memberikan ucapan selamat ke Yonggun karena berhasil membuat iklan dengan aktor Hyunta. Namun seperti biasa, karena Chanmu yang tidak peka, ia justru membahas soal sifat kakek Sunji yang keras kepala hingga job yang seharusnya dimiliki Sunji justru dikerjakan oleh Yonggun. Kakek Sunji yang kesal duduk sendirian dihampiri oleh Sophie. Rupanya Sophie berhasil menebak alasan kakek Sunji yang kesal, karena tidak ada yang mengingat ulang tahunnya yang ke-100. Namun, karena tidak tahan selalu digoda oleh Sophie, akhirnya Sunji pergi dari sana. Kembali ke tempat interogasi, detektif mulai mencurigai pengantin wanita yang tidak mengetahui alat yang digunakan untuk membunuh penulis Park. Detektif kembali memancing, namun pengantin wanita terus mengucapkan omong kosong, karena tidak tahu alat apa yang digunakan. Di sisi lain, di depan kantor polsek, Oksirhong yang sedang menyirami tanaman didatangi pengantin pria yang mengatakan kalau dirinya lah pelaku sesungguhnya. Oksirhong yang datang ke kantor polisi kembali dimarahi detektif. Di sini, Oksirhong menjelaskan kalau pengantin wanita tidak melakukan pembunuhan dan membuat pengakuan palsu. Di sini, pengantin pria menyatakan kalau pengantin wanita tidak melakukan kesalahan dan hanya melindungi dirinya.
Akhirnya detektif bertanya alasan pengantin wanita yang memberikan pengakuan palsu. Akhirnya, scene kembali ke malam saat kejadian, di mana kedua pasangan itu tengah membahas konsep pernikahan mereka. Pengantin wanita mendapatkan sebuah pesan dari penulis Park. Saat pengantin wanita kembali ke hotel, ia tidak mendapati pengantin pria dimanapun. Akhirnya, saat pengantin wanita pergi ke penginapan penulis Park, ia melihat kekasihnya kabur dari sana, membuat pengantin wanita akhirnya membuat pengakuan palsu agar melindungi kekasihnya. Kali ini gantian pengantin pria yang diinterogasi. Detektif akhirnya bertanya pada pengantin pria, alat apa yang digunakan. Pengantin pria akhirnya menjawab dengan benar, membuat detektif kembali bertanya, di mana kapak itu? Namun pengantin pria hanya menjawab, ia tidak tahu, membuat para detektif kesal. Ketika kakek Sunji pulang, di meja makan sudah ada banyak makanan untuk perayaan iklan Yonggun. Dan hal itu membuat kakek Sunji makin kesal. Apalagi ucapan nenek Sujong yang mengira kakek Sunji cemburu akan pencapaian Yonggun membuat kakek Sunji segera pergi dari sana. Kakek Sunji pergi ke kafe dan bertemu dengan Shopee. Di sini Shopee menjelaskan kalau pacarnya yang selingkuh malam itu berada di jembatan Mawar dan melihat seorang pria melempar sebuah kapak ke sungai. Kakek Sunji yang tanpa sadar membahas kalau pelakunya seorang pria didengar oleh Opsir Hong. Opsir Hong akhirnya menjelaskan kalau pengantin prialah pelakunya. Polisi pun masih menyelidiki keberadaan kapak yang menjadi bukti pembunuhan. Di sini akhirnya kakek Sunji berusaha memberitahu petunjuk kepada Opsir Hong dan diterima dengan baik oleh Opsir Hong. Idong yang mendapatkan uangnya kembali dari Chenmu mendengar kabar kalau para kakek dan nenek akan mengadakan sebuah pesta. Mengira mereka akan merayakan ulang tahun kakek Sunji, Idong segera memberikan beberapa uangnya untuk pesta mereka. Ketika nenek berbelanja bahan makanan, keduanya saling mengolok-olok sikap Sunji yang menyebalkan. Sampai saat mereka menemukan jamur enoki yang tersisa satu, nenek Sujong akhirnya mengalah dan memberikannya kepada kedua pasangan muda yang baru menikah. Namun saat mengantri, keduanya melihat seorang pegawai toko yang meremas atas poster wajah kakek Sunji, membuat nenek Sujong dan nenek Oksuk segera meminta kembali jamur enoki kepada pasangan muda tadi. Di rumah, kakek Yonggun merasa ada sesuatu yang ia lupakan. Di tempat lain, kakek Sunji justru sedang sibuk membahas masalah keberadaan kapak dengan Opsir Hong. Namun saat membahas tentang permasalahan kasus pembunuhan, di dalam rumah, Sujong menyajikan kacang-kacangan untuk Yonggun yang termenung memikirkan apa yang ia lupakan. Sujong bahkan mencari kacamata, padahal dari tadi berada di atas kepalanya. Nenek Oksuk juga dari tadi menenteng sampah yang seharusnya ia buang, membuat mereka tertawa, karena menyadari mereka sudah tua dan menjadi pelupa. Di sini mereka berempat bermain permainan kata untuk mencegah demensia. Namun dari tadi kakek Chenmu tidak pernah berhasil menjawab satupun pertanyaan, membuat kakek Chenmu khawatir kalau ia mengalami demensia. Namun kakek Yonggun menenangkan dan berkata kalau kakek Chenmu tidak demensia, melainkan tidak berpendidikan saja. Di tempat rumah makan Opsir Hong, kakek Sunji akhirnya baru menyadari kalau ulang tahunnya hari ini, bukan kemarin. Sabi juga mengatakan kalau pria yang kemarin membuang kapak kembali memotret pengantin baru. Di sini kita baru menyadari kalau bukan pengantin wanita maupun pengantin pria pelakunya, melainkan fotografer pria yang melakukannya. Kedatangan Opsir Hong membuat kakek Sunji menyampaikan kalau mungkin saja pelakunya bukan pengantin pria. Meskipun mengelak, Opsir Hong juga kebingungan karena pengantin pria sama sekali tidak ingat di mana ia membuang kapak. Kakek Sunji sudah memberikan petunjuk kalau fotografer itu ada kaitannya. Namun, Opsir Hong menyangkal karena tidak masuk akal. Pada saat malam tiba, para kakek dan nenek memberikan kejutan kepada Yonggun dengan memberikan sebuah kue. Kakek Sunji yang baru saja datang diajak untuk bergabung, namun menolak. Saat akan naik ke atas, Yonggun yang akan meniup lilin pun seketika teringat apa yang ia lupakan. Kakek Yonggun baru ingat kalau hari ini adalah ulang tahun kakek Sunji. Akhirnya segera mengucapkan ulang tahun dan mengatakan kalau semua kue dan makanan di meja disiapkan untuk ulang tahun Sunji. Di kantor polsek, Opsir Hong melihat ada sang fotografer dan mendiang penulis Park di dalamnya sedang duduk bersama. Opsir Hong segera menghampiri kakek Sunji yang sedang berolahraga. Ia bahkan menjelaskan kalau penulis Park dan fotografer sudah mengenal sejak lama. Jadi masuk akal kalau penulis Park mengetahui semua lokasi pemotretan, karena fotografer yang memberitahunya. Bukan hanya itu,
Lokasi penginapan fotografer dengan lokasi TKP pembunuhan juga melewati Sungai Mawar. Ob Sirhong yang sedikit ragu pun diberikan semangat oleh kakek Sunji untuk tidak khawatir dan lebih berani. Mendengar hal itu, Ob Sirhong segera datang ke kantor polisi untuk menemui detektif. Meskipun takut, Ob Sirhong segera menunjukkan peta buatannya. Segera polisi mencari kapak di setiap sudut sungai. Bukan hanya kapak yang mereka temukan, mobil yang disewa fotografer saat hari pembunuhan juga ditemukan ada darah. Di sisi lain, fotografer itu tengah memotret para kakek dan nenek. Meskipun sesi sudah berakhir, kakek dan nenek masih berusaha untuk menahan fotografer itu agar tidak kabur. Bertepatan dengan itu, detektif akhirnya datang, membuat fotografer itu hendak kabur. Namun, kakinya dicekal oleh kakek Chenmu dan ditahan oleh kakek Yonggun. Akhirnya, pembunuh penulis Park benar-benar ditangkap. Sore itu, Ob Sirhong mendatangi kakek Sunji dan nenek Sujong yang sedang menikmati senja. Kakek Sunji yang penasaran bertanya pada Ob Sirhong. Di sini dijelaskan kalau fotografer dan penulis Park sebenarnya sepasang kekasih. Penulis Park yang sedang berfoto untuk drama webtoon akhirnya benar-benar ditikam kepalanya menggunakan kapak. Ob Sirhong juga menjelaskan kalau penulis webtoon itu memanfaatkan fotografer demi keuntungannya dan tak bisa melupakan mantan kekasihnya, membuat fotografer itu murka. Pengantin wanita yang mengaku ialah pembunuhnya karena mengira pengantin pria pelakunya. Sebaliknya, pengantin pria mengaku bahwa ia pelakunya karena mengira pengantin wanita lah pelakunya, sehingga mereka memberikan pengakuan yang palsu. Di awal scene kita diperlihatkan sebuah sandal dengan hiasan yang berada di tebing, dengan detektif yang mengumpulkan bukti di sekitar lokasi. Bukan hanya itu, detektif juga menanyakan beberapa hal pada seorang wanita sebelum detektif yang menyadari keberadaan Sophie di sana dan segera mengusirnya. Sophie pun menjelaskan kalau seorang Hanyulah yang melompat di dalam air untuk mengakhiri hidupnya. Terasa tidak masuk akal. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Hanyu itu penyelam wanita profesional yang menyelam tanpa menggunakan perlengkapan mekanik untuk menangkap hasil laut. Oke, balik ceritanya. Scene flashback ke 3 hari yang lalu. Sebelum kejadian di lapangan tenis meja Gucci, Oksuk ikut bergabung ke klub tenis, membuat warga di sana menanyakan asal-usul Oksuk yang ingin bergabung. Sampai ketua klub datang menggunakan sandal dengan hiasan yang kita lihat di awal scene tadi. Ketika ketua klub datang, Oksuk tiba-tiba ditanyai mengenai suami dan anaknya. Setelahnya, ketua klub itu mengajak Oksuk untuk bertanding tenis, membuat seluruh orang di sana memperhatikan keduanya yang bertanding. Meskipun pertandingan terasa sengit, pertandingan akhirnya dimenangkan oleh ketua klub. Semua orang yang ada di sana segera pergi mengabaikan Oksuk dan kembali bermain seperti tak terjadi apapun. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang tadi kita lihat di tebing saat di awal scene, ternyata bernama Jisoo yang tampak akrab dengan Hanyu lainnya. Jisoo juga datang membawakan banyak makanan klub tenis sambil menyapa ketua klub. Jisoo yang membawa kucing bernama Mongdol dan duduk di samping Oksuk membuat nenek Oksuk bersin karena alergi bulu kucing. Ketua klub yang melihat hal itu segera menggendong Mongdol dan meledek Oksuk, membuat Jisoo yang mendengarnya menegur ketua klub yang ternyata ibunya. Jisoo yang melihat Oksuk akan pergi segera meminta maaf dan membagikan masakannya ke seluruh pemain yang ada di sana. Melihat kode Jisoo, akhirnya ketua klub mengundang Oksuk untuk ikut bersama. Meskipun sedikit ragu, namun Oksuk tidak menolak. Di luar rumah, Kidol nampak meletakkan makanan untuk kakek Sunji dan terkejut saat mendapati Sophie di belakangnya. Sebelum akhirnya berlari dari sana, Sophie segera menekan bel, membuat kakek Sunji keluar dan mendapati sebuah kue beras ketan dari penggemarnya. Namun Sophie mengoreksi kalau itu bukan dari penggemarnya, melainkan dari putranya. Sophie bahkan menunjukkan keberadaan Kidong, membuat kakek Sunji yang melihat putranya sedang bermain, segera memukuli Kidong. Di minimarket, kakek Chenmu sedang berusaha bekerja paruh waktu di sana. Namun karena tidak mengerti banyak hal, kakek Chenmu ditolak. Saat di luar, kakek Chenmu yang hanya memiliki 10.000 won hampir kehilangan uangnya. Dan ia mengejar sampai ke tengah jalan. Namun bukan hanya kehilangan uang, ia juga hampir kehilangan nyawa saat sebuah truk menabraknya. Kakek Chenmu yang tak sadarkan diri bertemu dengan ketiga pria parubaya yang berpakaian aneh.
Mereka membahas kalau hidup hanyalah sekali, jadi hamburkan semua dan jadilah bangkrut. Kakek Chenmu yang baru saja terselamatkan dari kecelakaan akhirnya sadar kalau hidup hanyalah sekali. Kembali ke kakek Chenmu yang bersama dengan 3 pria asing mulai menikmati hidup dengan memancing di atas kapal. Kakek Chenmu juga mulai meyakini kalau momen ini tidak akan terulang lagi. Nenek Oksuk yang baru saja melewati gang justru menemukan Jisoo yang merokok dan berkata kasar. Ia bahkan ingin pergi dari Pulau Guji, berbeda jauh dari Jisoo yang ia lihat sebelumnya. Di sini, Jisoo segera menghampiri Nenek Oksuk untuk dirahasiakan dari ibunya dan para pekerja hanyu lainnya. Jisoo juga membahas kalau ia bukan anak kandung dari ketua klub. Di tempat makan seafood, kakek Sunji dan Kidong melihat bagaimana dekatnya Jisoo dengan ibunya yang membantunya dalam berbagai pekerjaan. Kakek Sunji juga membahas kepergian Kidong di hari pernikahan. Mau tidak mau, Kidong menjelaskan kalau alasan ia tidak mau menikah karena di hari itu ia mendengar kalau ia memiliki anak. Kidong jujur kalau ia tidak bisa menikahi Sekyung karena ia sudah memiliki seorang putri yang tidak tahu kalau dialah ayahnya. Di sisi lain, saat ketua klub akan pergi sambil membawa Mongdol, ketua klub bertemu dengan Nona Yun yang memiliki klinik hewan di sana. Pagi harinya, Chenmu sudah memakai pakaian baru dan alat golf, membuat yang lainnya keheranan. Bahkan kakek Chenmu yang tidak akan pernah memakai tabungan untuk uang kuliah cucunya, justru memakainya untuk menikmati hidup dan bergabung dengan YOLO HBS, yaitu ketiga pria yang aneh itu. Di sisi lain, para Hangyu akhirnya selesai menyelam. Di sini terlihat jelas kalau Jisoo membantu pekerjaan orang-orang di Pulau Guji. Ketika mereka sampai di rumah, nampaklah beberapa orang yang merupakan anak kandung ketua klub yang datang ke Pulau Guji hanya untuk minta ibunya menjual rumah makan demi kepentingan mereka masing-masing. Bahkan Oksuk dan Sujong yang tadinya ingin makan di sana, karena mendengar hal itu menjadi kesal, dan berakhir Oksuk meledak mengomeli mereka. Bahkan setelah kepergian Oksuk dan Sujong, anak-anak dari ketua klub justru membahas kalau harta sang ibu juga akan jatuh ke tangan mereka. Hanya tinggal menunggu waktu, membuat ketua klub mengusir mereka semua. Setelah kejadian itu, Jisoo memberikan sebuah ide untuk memasukkan kematian dan menulis surat wasiat bahwa Mongdol, yaitu kucing ibu ketua klub, yang akan mewarisi semua hartanya. Ketua klub yang mendengarnya mulai tertarik. Di lapangan tenis, Nenek Oksuk dan ketua klub kembali bertanding dengan sengit. Akhirnya kali ini Nenek Oksuk memenangkan pertandingan. Ketua klub yang melihatnya segera mengakui kekalahannya dan membuat semua orang yang ada di sana bersorak menyemangati. Nah, akhirnya keduanya menjadi dekat. Bahkan Nenek Oksuk sampai merias wajah ketua klub. Saat Nenek Oksuk sedang mengambil bulu mata palsu untuk ketua klub, Nenek Oksuk melihat Jisoo yang mengambil dompet dari tas seseorang dan pergi dari sana. Sedangkan di sisi lain, Kidong terus-menerus mengirimkan pesan setelah kemarin bertemu. Mulai dari mengingatkan makan, sampai merekomendasikan sup ikan buntal yang baru saja ia makan. Membuat kakek Sunji tertarik ingin mencobanya. Kidong yang baru saja selesai makan, menjumpai seorang gadis kecil yang menangis karena boneka beruangnya jatuh ke bebatuan. Mendengar kalau ibu gadis kecil itu sibuk kerja dan tak memiliki ayah, akhirnya Kidong berusaha untuk mengambil boneka beruang itu, bahkan sampai terpleset dan terguling-guling. Sampai akhirnya Kidong sadar kalau sedari tadi putrinya, yaitu Ok Sirhong, melihatnya. Ok Sirhong datang karena mendapatkan laporan dari beberapa warga di sini. Nah, di sini Kidong berusaha meluruskan kalau ia bukanlah orang mesum seperti yang Ok Sirhong pikirkan. Ok Sirhong juga setuju karena tidak ada orang mesum yang rela terguling-guling hanya untuk mengambilkan boneka beruang. Saat kakek Sunji sedang berjalan ke rumah makan sup ikan buntal, ia melihat putranya Kidong yang sedang diam-diam mengamati Ok Sirhong dan anak kecil yang tak jauh dari sana. Di sini, kakek Sunji teringat ucapan Kidong dan mengira bahwa gadis kecil itu merupakan cucunya. Di dalam kantor polsek, rupanya sedang terjadi keributan. Gadis kecil itu yang sedang menunggu kedatangan ibunya pun dibawa keluar oleh Ok Sirhong. Kedatangan kakek Sunji benar-benar membantu. Ok Sirhong segera menitipkan gadis kecil itu pada kakek Sunji. Saat ditanya keberadaan orang tuanya, gadis kecil itu menjelaskan kalau ibunya sedang bekerja dan ayahnya tak ada, membuat kakek Sunji segera membelikan semua mainan yang anak kecil itu inginkan. Terlebih saat gadis kecil itu memanggilnya kakek, membuat perasaan kakek Sunji semakin bersalah.
Di depan kantor polsek, Op Sir Hong sudah menunggu dari tadi, membuat kakek Sunji merasa bersalah. Apalagi saat ibu gadis kecil itu berteriak memanggil namanya dengan penuh rasa khawatir. Tak lama seorang pria memanggil nama gadis kecil itu, membuatnya segera berlari menghampiri dan memanggil dengan sebutan ayah. Kakek Sunji yang mendengarnya langsung bertanya pada Om Sir Hong. Rupanya, ayah gadis kecil itu sudah lama bekerja di Kanada dan baru saja pulang setelah sebulan lamanya. Kakek Sunji yang masih tidak percaya, bahkan sampai bertanya pada ayah gadis kecil itu, apakah ia benar-benar ayahnya? Namun, tahi lalat yang ada di atas bibir ayah dan anak itu menjawab segalanya. Merasa tersinggung akan pertanyaan dari kakek Sunji, keluarga kecil itu akhirnya pergi dari sana. Malam harinya, Jisoo dengan diam-diam meletakkan sandal milik ketua klub atau ibu angkatnya di tebing seperti yang kita lihat seperti di awal scene tadi. Jisoo ditanyai beberapa pertanyaan oleh detektif. Di sini detektif menyampaikan kalau semalam anak-anak ketua klub mendapatkan pesan dari ketua klub yang ingin bunuh diri. Dan benar saja, di rumah makan, anak-anak ketua klub menghancurkan segalanya, hanya karena mendengar seluruh harta sang ibu jatuh ke tangan seekor kucing. Jisoo yang mendengar hal itu menjadi kesal, karena anak-anak ketua klub justru tidak peduli akan keberadaan ibunya dan hanya fokus pada harta sang ibu. Saat makan malam, keempatnya membahas soal kematian Hanyu yang meninggalkan warisannya pada seekor kucing. Daripada heran dengan warisan itu, Ok-suk menjelaskan kalau ia lebih mencurigai Jisoo yang memiliki sisi yang berbeda. Namun, kakek Sunji menjelaskan kalau ia melihat hubungan keduanya sangat harmonis. Seperti dugaan, ada yang aneh dengan Jisoo. Di sini Jisoo sambil menggendong Mongdol, berjalan seorang diri ke rumah yang tak terpakai dan menemui ketua klub yang ternyata masih hidup dan menyembunyikan keberadaannya. Ketua klub yang melihat luka yang didapat Jisoo setelah pertengkaran dengan anak-anaknya menjadi kesal. Ketua klub juga meminta untuk diberikan roti kacang merah untuk besok, yang langsung disanggupi oleh Jisoo. Kita kembali diperlihatkan Chenmu yang mengajak ketiga pria asing menaiki mobil mewahnya. Di sini ada satu pria yang melihat sebuah pulpen yang bertuliskan Sambyol Electronic. Chenmu menjelaskan kalau putranya bekerja sebagai manajer di sana dan menyuruh pria itu untuk menyimpan pulpennya. Meski sudah menolak, kakek Chenmu menyuruh kakek itu untuk menyimpannya saja. Di acara, kakek Chenmu dihampiri pria Yolo yang berpakaian rapi. Mereka meminta maaf karena mereka harus kembali ke Seoul karena ada urusan penting dan menyerahkan kartu nama. Rupanya, ketiga pria itu merupakan wakil presidir dari Sambyol Electronic, kepala klinik medis rumah sakit, dan CEO firma hukum. Saat di depan lobi, wakil presidir mengembalikan pena milik putranya dan mengatakan kalau di kantornya ia sudah memiliki banyak pena. Lalu ketiganya meninggalkan Chenmu seorang diri dan kembali ke rumah dengan lesu. Yonggun yang melihatnya nampak kebingungan. Apalagi Chenmu terus mengatakan kalau ia bangkrut karena berusaha menjadi orang kaya. Di jalan, Ok-suk melihat Jisoo yang tertawa keras di telepon dan membeli roti kacang merah dengan tas milik ketua klub. Nenek Ok-suk akhirnya mengikuti Jisoo. Jisoo yang merasa diikuti akhirnya pergi ke tempat lain. Nenek Ok-suk yang kehilangan jejak justru menemukan Mongdol di rumah yang tak terpakai dan masuk ke dalam rumah itu. Nenek Ok-suk segera mengikuti. Namun, saat masuk lebih dalam, Nenek Ok-suk justru menemukan ketua klub yang tewas di rumah itu dengan kepala penuh darah. Keesokan paginya, tempat itu dipenuhi oleh mobil ambulans dan mobil polisi. Nenek Ok-suk di sana sibuk memberi keterangan, sedangkan Jisoo yang melihat jasad ketua klub langsung berlari menghampiri, membuat polisi segera menahannya. Detektif yang melihatnya segera menanyakan kenapa jasad yang diduga bunuh diri justru ditemukan di rumah kosong itu. Tak lama, ketiga anak ketua klub datang dan memaki Jisoo yang pasti telah membunuh ibu mereka. Saat Jisoo akan dibawa ke kantor polisi, Mongdol datang, membuat Jisoo menatap polisi. Bertanya apakah ia bisa membawa Mongdol ke kantor polisi, namun sayangnya hal itu tidak diizinkan, membuat ketiga anak ketua klub bersikap lembut agar diizinkan merawat Mongdol. Sayangnya, ketika mereka ingin mengambil Mongdol dari Jisoo, kucing itu mendesis tak suka, membuat ketiganya tak berani. Nenek Ok-suk yang melihatnya akhirnya menawarkan diri, meskipun berakhir bersin-bersin karena ia memiliki alergi bulu kucing.
Di apotek, nenek Aksuk yang ingin menebus obat alerginya melihat dompet yang sempat diambil Jisoo waktu itu. Ketika nenek Aksuk bertanya pada wanita itu, akhirnya terjawab sudah kalau Jisoo hanya dimintai tolong untuk menjaga dompetnya yang tertinggal. Wanita itu juga menambahkan kalau Jisoo sebenarnya gadis yang baik, jadi mengapa polisi menahannya? Setelah mendapatkan obat, nenek Aksuk pulang sambil menggendong kucing padahal memiliki alergi bulu kucing. Membuat nenek Sujong menjadi heran. Belum lagi kedatangan kakek Sunje yang membawa Sophie membuat keduanya menjadi berisik. Setelah kepergian nenek Aksuk, kakek Sunje bertanya apa yang mereka bicarakan. Sophie menjawab kalau bahasa mereka berbeda. Namun, Sophie teringat kalau ada anjing yang dulunya dipesankan oleh seekor kucing. Jadi dia mengerti bahasa kucing dan mampu menerjemahkan ke bahasa anjing. Setelah menggonggong dan mengeong, akhirnya terjawab kalau seorang wanita yang alergi kucing memukul wanita Hanyo, yaitu ketua klub, dengan batu besar dan melarikan diri. Di kantor polsek, bocah kecil ini datang membawa poster anjingnya yang hilang. Pak Sir Hong akhirnya datang membantu. Kalau dilihat-lihat, rupanya banyak sekali hewan pendamping yang hilang. Saat memesan minuman, nenek Aksuk bertemu dengan Gensu yang dulunya perias efek khusus. Akhirnya nenek Aksuk membawanya untuk bertemu dengan Yonggun, Chenmu, dan Sujong. Di sini, Gensu membahas kalau kafe ini miliknya, sampai Yonggun yang melihat struk ternyata benar-benar kalau Presiden Gensu pemilik kafe ini. Pelayan tampan yang ada di sana juga memberikan sapanya dan berkata kalau sebelumnya ia melakukan wawancara dengan putra Park Gensu. Nah, di sini Gensu bilang kalau semua yang dipesan kakek dan nenek ke depannya, semuanya gratis, membuat pelayan pria tampan itu mengangguk paham. Nah, di tempat lain, rupanya bocah kecil dan ibunya sedang bertemu dengan detektif hewan. Mereka berusaha mencari anjing mereka yang hilang. Di sini, detektif hewan juga menanyakan beberapa tempat kesukaan dan makanan yang disukai anjing bocah kecil itu. Bukan hanya makanan di kafe. Saat ini, kakek dan nenek dan Gensu sedang makan daging premium yang diberikan oleh Gensu. Saat tiba waktunya membayar, Yonggun yang melihat Gensu kesulitan segera bertanya. Rupanya Gensu lupa membawa dompetnya, apalagi totalnya 628.000 won, membuat Yonggun yang akhirnya membayar. Sesampainya di rumah, Yonggun kesal karena mendengar bualan Gensu yang katanya punya kafe dan memiliki banyak properti, justru tidak bisa membayar daging premium. Di sini malah Sunje ingin membayar daging yang ia makan pada Yonggun, membuat Yonggun semakin kesal. Ketidakpekaan kakek Sunje membuat yang lainnya heran karena tidak bisa membaca situasi. Nenek Aksuk dan nenek Sujong akhirnya berjalan di malam hari. Sampai angin malam itu membuat syal nenek Sujong terbang dan jatuh. Di sana ada seorang pria tampan mengambil syal milik nenek Sujong dan memberikannya pada nenek Sujong dengan memanggilnya Nona. Pria itu segera terkejut saat menyadari kalau wanita yang ia panggil bukanlah Nona. Nenek Sujong terus melihat kepergian pria tampan itu, membuat nenek Aksuk mengatainya memiliki standar rendah. Siapa sangka, keesokan harinya, nenek Sujong justru bertemu dengan pria tampan itu lagi yang merupakan dokter operasi mata. Setelah menunggu beberapa hari, detektif hewan itu akhirnya benar-benar membawa anjing bocah kecil itu. Rupanya di media sosial sudah banyak yang terbantu dengan adanya detektif hewan yang berhasil membawa hewan pendamping mereka. Pak Sir Hong yang mendengarnya sedikit kebingungan. Namun, melihat kedatangan kakek Sunji, Pak Sir Hong segera menghampiri dan membahas sedikit kasus kematian ketua klub. Pak Sir Hong yang melihat kakek Sunji ingin mengajak Sophie jalan, akhirnya memberikan Sophie pada kakek Sunji. Di ruang interogasi, detektif sedang memberikan sejumlah pertanyaan pada Jisoo. Di sini Jisoo terus mengelak kalau ia bukanlah pembunuh ibunya dan menyuruh detektif untuk mencari pembunuh sebenarnya. Kakek Sunji yang ingin memberikan sundae itu kepada Sophie, akhirnya menyuruh Sophie untuk tetap di sana. Saat kembali, kakek Sunji tak mendapati Sophie di tempat sebelumnya. Sampai ada anak kecil yang mendatangi kakek Sunji melaporkan kalau tadi ada seorang pria yang memasukkan Sophie ke dalam sebuah mobil. Hal ini langsung membuat Pak Sir Hong menyebarkan brosur anjing hilang. Di rumah kakek Sunje, nenek Sujong nampak bahagia sambil membalas pesan dari pria tampan yang merupakan dokter matanya. Membuat nenek Aksuk
yang melihatnya meledeki Nenek Sujong yang terlihat seperti anak muda yang sedang dimabuk cinta. Nenek Oksuk terus membantu menempelkan selebaran anjing hilang, sampai ia datang ke klinik hewan dan bertemu dengan Nona Yun. Nenek Oksuk meminta izin untuk menempelkan selebaran Shopee. Ketika menempelkan brosur, tiba-tiba anjing yang ada di sana menjatuhkan isi tas milik Nenek Oksuk hingga tersebar berantakan, membuat Nona Yun ikut membantu membereskan. Jauh di sana, rupanya Shopee tengah terkurung bersama anjing dan hewan pendamping lainnya. Shopee baru sadar bahwa ia sempat dijebak pria asing yang memberikannya makanan. Pria itu merupakan detektif hewan yang selama ini menculik banyak hewan pendamping dan mengembalikan hewan itu ke pemiliknya setelah mendapatkan hadiah imbalan karena telah menemukan hewan piaraan. Setelah detektif hewan itu keluar, ia bertemu dengan Nona Yun yang menunjukkan brosur milik Shopee. Saat Nona Yun melewati detektif hewan yang membawa kucing, Nona Yun tiba-tiba bersin dan mengeluarkan obat alerginya yang tertukar dengan obat Nenek Oksuk. Di lain tempat, Opsir Hong yang sedang menempelkan brosur menenangkan kakek Sunji yang merasa bersalah. Opsir Hong juga mengingatkan kalau Shopee adalah anjing polisi. Benar saja, saat Nona Yun yang baru membuka pintu, Shopee langsung keluar dari kandang dan melompat hingga membuat Nona Yun terkejut, dan Shopee bisa kabur dari sana. Kakek Sunji yang dari tadi menunggu kedatangan Shopee akhirnya bisa bertemu dengan Shopee kembali. Shopee segera memberitahu kalau ia bertemu dengan orang jahat, menculik semua hewan pendamping, membuat kakek Sunji menyuruh Shopee untuk memberitahunya di mana lokasi pria jahat itu. Benar saja, Shopee langsung menarik Opsir Hong untuk mengikutinya. Setelah sampai, Shopee langsung menggonggong disusul suara anjing lainnya yang berada di dalam rumah, membuat Opsir Hong terpaku. Tak lama, kedua bersaudara itu akhirnya pulang. Nona Yun tadinya panik ingin pergi dari sana, karena khawatir dengan anjing polisi yang tadi kabur. Namun setelah mendapati Shopee yang datang, mereka menjadi lega melihat anjing itu kembali ke mereka. Senyuman mereka hilang saat para detektif dan polisi datang menangkap mereka. Meski menghilang, Shopee akhirnya menggonggong, membuat seluruh hewan pendamping yang ada di sana berbunyi, menjadi bukti seluruh kejahatan kedua bersaudara. Detektif yang melihat kerja Shopee langsung tersenyum bangga pada Opsir Hong, membuat Opsir Hong sedikit merasa kebingungan dan canggung. Setelah Nenek Sujong melakukan operasi mata, akhirnya Nenek Sujong bisa melihat dengan jelas pria tampan yang selama ini berbalasan chat dengannya, ternyata pria paruh baya yang tidak sesuai dengan ekspektasi Nenek Sujong. Nenek Sujong bahkan tak sanggup menatap wajah dokter itu dan segera pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Nenek Sujong bercerita dengan Nenek Oksuk, karena tidak mungkin selera Nenek Sujong begitu rendah. Siapa sangka dokter itu terus menghubungi Nenek Sujong. Namun Nenek Sujong terus menolak panggilan itu, membuat Nenek Oksuk tertawa. Nenek Oksuk yang harus tinggal bersama Mongdol terus bersin-bersin membuat kakak Yonggun menyuruhnya untuk minum obat alergi. Namun, saat meminum obat, Nenek Oksuk menyadari kalau Nona Yun yang selama ini memelihara hewan harus meminum obat alergi. Kakek Sunji teringat kalau sebelumnya Opsir Hong sempat memberitahunya kalau pelakunya dua bersaudara, membuat kakek Sunji segera meminta untuk bertemu. Saat di kafe, Opsir Hong berusaha mencari Minwoo, yaitu pelayan pekerja paruh waktu yang tampan. Tetapi tiba-tiba, Minwoo datang membuat Opsir Hong salah tingkah dan hampir membuat dahinya menabrak dinding. Opsir Hong yang malu setengah mati justru pergi dari sana, membuat Minwoo bertanya bukankah Opsir Hong baru saja sampai, membuat Opsir Hong makin malu. Setelahnya, kakek Sunji dan Opsir Hong sibuk membahas kasus kematian Hanyo yang dekat dengan lokasi pelaku. Opsir Hong juga baru menyadari ada beberapa hal yang menjanggal dari Nona Yun yang memiliki bekas luka cakar dan luka di telinganya. Kakek Sunji berspekulasi kalau anting Nona Yun hilang ketika mereka berkelahi. Akhirnya Opsir Hong menyampaikan analisisnya kepada detektif, membuat detektif mengetahuinya sedang menulis novel.
Opsir Hong yang merasa ucapannya tak dipercaya, meminta detektif untuk memeriksanya sekali. Ia merasa yakin anting Nunayun berada di TKP. Merasa lelah dengan permintaan Opsir Hong, akhirnya mereka pergi ke lokasi terjadinya pembunuhan. Sophie segera mencari anting milik Nunayun. Detektif yang awalnya ragu mulai memeriksanya. Namun, tak ada anting itu. Melihat Sophie begitu yakin, detektif akhirnya mengangkat kulkas itu dan benar saja, anting itu bahkan memiliki inisial YNR, Yun No Ran. Saat sesi interogasi akhirnya terungkap. Pada saat itu, Nunayun yang tak bekerja menemukan Mongdol yang sendirian di rumah kosong itu. Nunayun yang mendengar kabar kalau orang yang merawat Mongdol akan mewarisi 18 miliar won, menjadi tertarik untuk merawatnya. Namun Mongdol yang ingin ditangkap justru masuk ke dalam rumah itu, dan membuat Nunayun bertemu dengan ketua klub dan menamparnya, karena tahu maksud tujuan dari Nunayun. Nunayun yang terus terpojok akhirnya mengambil batu dan memukul ketua klub tepat di kepalanya. Di rumah, nenek Sujong yang lelah karena terus dihubungi dokter itu akhirnya membiarkan Chenmu mengangkat panggilannya. Chenmu yang kebingungan akhirnya mengatakan kalau pemilik ponsel ini sudah meninggal, membuat nenek Sujong tak percaya kalau dokter itu mempercayai kebohongan itu. Kedua bersaudara itu akhirnya ditahan karena sudah melakukan pembunuhan terhadap wanita Hanyo dan menculik banyak hewan pendamping. Sedangkan Jisoo akhirnya dibebaskan karena telah terbukti kalau ia tak bersalah. Nenek Oksup datang untuk memberikan Mongdol, membuat Jisoo langsung menangis mengingat ketua klub yang telah meninggal. Setelah kejadian itu, Jisoo yang awalnya ingin pergi dari desa Goje, akhirnya memutuskan untuk menjadi wanita Hanyo dan melanjutkan usaha ketua klub meskipun seorang diri. Semua kekayaan ketua klub akhirnya dihabiskan untuk membuat yayasan Hanyo. Opsir Hong menjelaskan kalau ketiga anak ketua klub tidak mendapatkan apapun dan hanya dikritik banyak pihak. Kita diperlihatkan juga dokter bedah mata memberikan penghormatan terakhir untuk nenek Sujong. Meski hanya sebentar, tapi dokter bahagia menghabiskan waktu bersamanya. Try to stay strong and fake a smile until I